Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan terhadap artikel yang Anda tulis ataupun presentasi yang sudah Anda upload ke YouTube tentang tema sistem matrilineal Minangkabau. Saya akan berikan catatan sedikit, terutama tentang penggunaan istilah keturunan dalam sistem matrilineal. Pada hakikatnya, ketika membahas sistem matrilineal, kita sebenarnya bukan membahas tentang sistem keturunan, tapi kita membahas tentang sistem kekerabatan. Karena itu, sistem matrilineal, meskipun pada hakikatnya kita membahas keturunan, tapi bukan itu fokus intinya, bukan masalah nasab. Pada intinya adalah kita membawa konsep ini kepada konsep sosiologi, yaitu atau konsep kebudayaan tentang pengelompokan sosial orang Minangkabau yang lebih cenderung mengelompok mendekat ke keluarga ibu. Itu makanya nama materi kita itu sistem kekerabatan. Kita bukan membicarakan sistem keturunan atau genealogis. Genealogis itu pembicaraan yang lebih tepat dibahas oleh bidang ilmu lain, misalnya bidang ilmu biologi. Nah, jadi tadi sudah kita katakan bahwa sistem matrilineal itu fokus kita sebatas kepada pengelompokan sosial masyarakat Minangkabau berdasarkan kelompok kerabat ibu. Nah, nanti puncaknya bahwa kelompok kerabatan ini memuncak kepada satu konsep sosial yang disebut dengan suku. Ya. Itu pertama. Ini yang perlu pertama kita dudukkan, bahwa kita membahas sistem kekerabatan. Kemudian yang kedua, kita lihat apa wacana yang berkembang di artikel. Nah, kita mencampur adukkan pembahasan kebudayaan dengan pembahasan perkembangannya pada periode. Oke, kalau kita mau ambil periode juga, kita lihat perkembangannya, bahwa sistem kekerabatan orang Minangkabau ini dari waktu ke waktu mengalami perubahan, mengalami pemaknaan baru, sehingga muncullah konsep-konsep baru tentang sistem kekerabatan ini. Konsep awalnya itu memang berkerabat menurut garis keluarga ibu, tapi setelah Islam masuk, kita lihat bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan. Bisa kita lihat dari ungkapan yang merupakan konsensus itu kesepakatan orang Minangkabau. Bisa kita lihat dalam ungkapan orang Minangkabau itu banasab ka ayah, kemudian baranji ka ibu. Atau kata baranji ke ibu ini juga kita temukan varian lainnya, yaitu bakari ke ibu. Nah, ungkapan ini sangat jelas sekali, pasti sudah dipengaruhi oleh periode Islam, ketika orang Minangkabau sudah mulai menjadikan Islam sebagai agama yang dianutnya. Kata-kata nasab itu merupakan mustalahatil Islam, merupakan peristilahan yang muncul dari peristilahan Islam, terutama peristilahan fikih, ya. Nasab itu tali darah, ya. Nah, banasab ke ayah. Orang Minangkabau mengakui bahwa dia itu banasab ke ayah, bertali darah ke ayah. Kemudian bakari ke ibu.
Bedakan, satu nasab, yang satu kari, kerabat. Nasab itu individu, kaitannya individu dengan ayah. Sementara kari itu pengelompokan. Bakari ke ibu atau baranji ke ibu. Nah, bakari ke ibu, individu dalam kelompok itu dibuatkanlah ranjinya. Ranji atau daftar himpunan anggota kerabat. Itu disebut dengan ranji. Nah, banasab ke ayah menunjukkan adanya konsep-konsep patrilineal dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Kemudian yang paling utamanya adalah bakari ke ibu. Nah, asal usul pembentukan kata kerabat, karib. Karib itu bahasa Arab dekat, berkerabat ke ibu, mengelompok secara sosial menjadi unit-unit sosial kepada keluarga ibu. Kita lihat nanti aplikasi dari banasab ke ayah. Apa aplikasinya dari banasab ke ayah ini? Aplikasi utamanya dapat kita lihat ketika adanya acara-acara pernikahan dalam masyarakat Minangkabau. Dalam acara-acara pernikahan ini, ayah difungsikan secara syarak. Fungsinya secara syarak adalah sebagai wali dalam acara pernikahan. Tidak ada orang Minangkabau yang menjadikan selain ayah sebagai wali. Yang dibolehkan itu adalah ayah, garisnya ke atas atau ke samping, saudara laki-laki ayah, atau ke bawah. Ya, anak keturunan dari ayah, anak keturunan dari saudara laki-laki ayah, ke bawah. Kemudian kita lihat lagi apa aplikasi lainnya. Munculnya istilah silsilah. Silsilah itu bahasa Arab. Silsilah pada hakikatnya adalah ranji. Ranji keluarga matrilineal ayah. Ayah itu juga bagian dari keluarganya, keluarga matrilinealnya. Tapi keluarga pihak ibu menyebut ranji dari pihak ayah itu dengan silsilah. Apa itu silsilah? Yaitu hubung kait antar orang sekaum di dalam keluarga ayah. Itu urutnya urut patrilineal, urut keluarga ayah. Jadi unsur utamanya adalah garis keturunan laki-laki, yang laki-lakinya saja yang dilihat. Nah, keluarga ayah bukannya tidak ada dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Ada. Keluarga ayah ini disebut dengan bako. Di sini terbukti bahwa dalam sistem kebudayaan Minangkabau, terutama sistem kekerabatan, keluarga ayah juga menempati tempat yang penting dalam unit sosial Minangkabau, dan dia menempatkan diri dengan sebutan bako. Dia ditempatkan dengan sebutan bako. Ya, bako. Bako itu ini ibu, ini ayah, keluarga. Bagi kita yang anak dari bagian dari keluarga ibu, menyebut keluarga ayah kita itu sebagai bako. Nah, apa fungsinya silsilah ini? Kita lihat nanti fungsinya dalam acara-acara adat Minangkabau, terutama dalam acara-acara berbasis kerabatan, misalnya perkawinan. Bako pasti menjadi unsur pelaksana terpenting dalam acara sistem kerabatan perkawinan. Nah, pihak bako mempunyai tempat, atau pihak keluarga ayah mempunyai tempat dalam acara-acara. Nah, silsilah inilah nanti berfungsi untuk alat mengontrol siapa-siapa saja keluarga ayah yang patut diundang, patut dilibatkan dalam acara pernikahan, misalnya perkawinan. Misalnya. Cara perkawinan yang dimaksud di sini adalah pesta atau walimahnya itu. Disitulah dilihat mana yang keluarga ayah. Jangan sampai ada yang tertinggal.
nan patut-patut jangan sampai tinggal, yang patut-patut jangan sampai tinggal, patut, pantas. Jadi di mana dilihat? Dari silsilah. Kemudian begitu juga tidak hanya dalam acara perkawinan, acara kematian juga dilihat di sana, termasuk acara-acara berbasis kerabatan lainnya. Acara kelahiran misalnya itu ada acara turun mandi, periode Islam masuk akikah bersama dengan acara turun mandi. Nah, turun mandi ini sebenarnya bukan mandinya itu. Pada hakikatnya acara turun mandi adalah memperkenalkan anggota keluarga yang baru lahir kepada anggota masyarakat, terutama kepada keluarga pihak ayah, bahwa galih lah balabo, itu istilahnya. Nah, ini anaknya hasil laba dari hasil perkawinan, itu diperkenalkan kepada keluarga ayah, ini sudah ada anaknya. Bertambahlah anak pisang baru dari keluarga ayah. Nah, itu di acara perkawinan, di acara kelahiran. Nanti acara perkawinan juga ada acara macam-macam. Di keluarga bako dilibatkan, sehingga muncullah nanti acara babako dalam berbagai tingkatan acara kerabatan. Nah, itu fungsinya dalam acara adat Minangkabau, bahwa aplikasi bernasab ke ayah ini nampak dalam berbagai aktivitas kebudayaan, berbagai acara-acara adat Minangkabau. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang pokok betul dari kajian material ini adalah aplikasi dari bakari ke ibu atau baranji ke ibu. Nah, ini kita mulai dari kata ranji. Ranji itu berisi hubung kait antara keluarga sekaum, ya, berdasarkan garis kerabat ibu. Dalam sistem matrilineal, ranji itu amat penting karena yang pertama dia menunjukkan siapa-siapa saja yang menjadi anggota kaum. Artinya ranji adalah daftar anggota kaum menurut garis kerabat ibu. Di sanalah dilihat siapa-siapa saja yang menjadi anggota kaum itu. Kemudian yang kedua, ranji juga berfungsi untuk menentukan siapa yang berhak menyandang gelar-gelar adat, terutama pemimpin adat yang disebut dengan penghulu, karena panghulu sakato kaum, bahwa penghulu itu ya diangkat oleh kaum dan berasal dari anggota kaum itu sendiri. Jadi kalau dia tidak ada dalam anggota kaum, berarti dia tidak bisa diangkat menjadi penghulu. Itu fungsi kedua. Kemudian yang ketiga juga untuk menentukan bahwa dalam ranji ini anggota-anggota yang ada di dalam daftar anggota keluarga itu berhak mendapatkan hak untuk mengelola harto pusako tinggi. Ingat ya, harto pusako tinggi itu adalah harta komunal, kepemilikan bersama. Jadi karena ini kepemilikan bersama, dia tidak dibagi-bagi. Kalau harta pusako tinggi dibagi-bagi, maka dalam 1-2 generasi itu habis. Makanya konsep distribusi harta pusako tinggi ini hanya mengenal konsep hak pengelolaan atau hak mengambil manfaat dalam jangka waktu yang terbatas. Jadi bukan dibagi-bagi dalam konsep waris, dibagi kemudian dia menjadi milik dia, tidak. Tapi dia diberi hak untuk mengelola atau hak untuk menempati. Kemudian dalam keadaan-keadaan tertentu harta pusako tinggi, misalnya tanah yang ditempati kemudian dia bangun rumah, itu bisa kembali lagi ke kaum. Kemudian diberikan lagi kepada yang lain. Nah, dalam konsep pembagian ini prioritas utama terletak pada kaum perempuan. Jadi bukan dibagi ya. Jadi hati-hati. Kesalahpahaman di sini kan kita melihat bahwa harta pusako tinggi ini dibagi kepada nah di sini rancunya di sini dia bukan dibagi, tapi hak untuk menempati, hak untuk memakai itu
dibagi dan prioritasnya kepada anggota kaum yang perempuan di dalam Ranji tersebut. Nah, itu makanya bagi yang orang Minangkabau pasti tahu sawah itu yang dikelola oleh orang tua kita misalnya, kemudian begitu kita tidak mengelolanya lagi atau keadaan tertentu kita tidak ingin lagi, kan dikembalikan lagi kepada kaum, kemudian yang lain lagi mengelolanya. Jadi dia bukan hak milik tapi ada hak guna. Kalau bangunan hak guna bangunan, kalau sawah hak guna usaha, nah, gitu kan. Kemudian dikembalikan lagi ke kaum, dia tidak dibagi-bagi. Kalau dibagi pasti habis. Misalnya dibagi kepada taruhlah saya perempuan, dibagi kepada saya, kemudian saya dibagikan lagi ke anak saya, tidak begitu prosesnya. Kalau saya tidak menginginkan lagi, saya tidak membutuhkan lagi, saya dikasih tanah, kemudian tanah saya bangun rumah. Nah, rumah itu ketika saya tidak menghuninya lagi, ya kembalikan kepada kaum. Saya sudah punya rumah di Padang, kenapa saya harus huni itu lagi misalnya, kan? Begitu. Jadi tidak, konsepnya bukan bagi, tapi diberikan hak menggunakan, baik hak guna bangunan atau hak guna usaha. Jadi fungsi Ranji itu ada 3. 1 untuk menentukan siapa yang menjadi anggota kaum berupa daftar. Kemudian kedua, untuk menunjukkan siapa yang berhak untuk menyandang gelar pusako kaum menjadi penghulu. Kemudian ketiga, siapa yang berhak mengelola harta pusako tinggi. Dan sebagai bentuk aplikasi utama dalam sistem matrilineal. Nah, ini sering muncul juga dalam pembahasan matrilineal. Apakah Islam itu patrilineal? Ini kan berangkat dari pernyataan Minangkabau itu tidak Islam karena sistem matrilinealnya, sementara Islam itu patrilineal. Menurut saya perbandingannya tidak tepat. Kenapa demikian? Islam itu agama, dia bukan sistem kekerabatan. Islam hanya memberikan kewajiban kepada orang Islam itu kewajiban-kewajiban individu dan kewajiban-kewajiban secara kolektif, fardu ain, fardu kifayah. Sementara dalam ajaran Islam tidak ditemukan apakah umat Islam itu harus matrilineal atau patrilineal. Tidak ada kewajibannya. Silakan diperiksa dalil-dalil yang mengharuskan itu. Ajaran Islam hanya mengajarkan adanya fungsi-fungsi spesifik, ya, adanya fungsi-fungsi spesifik antara laki-laki dan perempuan. Bersamaan dengan itu juga diajarkan apa hak-hak serta kewajiban yang spesifik yang melekat dalam fungsi-fungsi dasar laki-laki dan perempuan tersebut. Nah, terutama dalam institusi keluarga. Itu saja. Tentang kehidupan suku-suku berbangsa-bangsa yang disinggung dalam ajaran agama Islam, sebenarnya itu bukan menunjukkan adanya, bahkan sama sekali tidak menunjukkan adanya itu sistem patrilineal atau matrilineal. Dalam agama Islam dikatakan bahwa kehidupan bersuku-suku dan bermasyarakat atau berkelompok masyarakat Islam itu hanya untuk menunjukkan fitrah manusia itu yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bahwa adanya kelompok-kelompokan itu untuk saling kenal mengenal bentuk-bentuk fisiknya, mengenal potensi-potensi dasar yang ada dalam kelompok itu, dan kemudian yang lain-lain. Hanya itu saja. Dari bentuk fisik, misalnya kalau orang kulitnya hitam itu di orang Afrika, pasti untuk mengenal bentuk fisik. Kemudian untuk mengenal potensi-potensi dasar yang dimiliki oleh kelompok itu. Nah, kelompok ini ahli perang, ini kelompok ini ahli dalam teknologi, kelompok ini ahli bidang pertanian. Ya begitu saja untuk mengenali. Tidak ada yang lain. Makanya Islam sangat mencela kehidupan bersuku-suku berbangsa-bangsa, dalam artian terlalu mengagung-agungkan fanatisme terhadap kelompok dan bangsa. Karena keunggulan
manusia itu tidak dilihat dari keunggulan kelompok-kelompok bangsa-bangsa atau individu. Yang dilihat itu adalah keunggulan dalam bidang ketakwaannya. Islam hanya mengajarkan prinsip-prinsip kebaikan yang harus dilakukan oleh individu di dalam masyarakat. Kemudian menganjurkan agar individu dalam masyarakat menjalankan aktivitas mereka secara bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip akidah. Prinsip akidah tidak dilanggar. Menjalankan prinsip-prinsip syariah tidak dilanggar. Atau prinsip-prinsip muamalah mu'annas yang lainnya tidak dilanggar. Itu saja yang diberikan, prinsip-prinsip umum. Kemudian, nah ini pertanyaan yang tadi, apakah Islam itu patrilineal? Menurut saya tidak. Islam tidak patrilineal. Islam ya Islam, dia agama. Isinya ada ajaran-ajaran tentang kebaikan-kebaikan, serta ajaran-ajaran untuk menghindari keburukan-keburukan. Nah, kalaupun kita lihat di dalam umat Islam ada pengelompokan, maka sistem kekerabatan Islam yang paling tinggi dan satu-satunya yang paling penting itu adalah umat. Umat ini matrilineal juga sepertinya. Dasar kata ibu ya. Ini ummah itu adalah ibunya umat Islam, bapaknya tidak tahu siapa. Nah, oke, itu bercanda. Jadi puncak sistem kekerabatan Islam itu setelah keluarga itu adalah umat. Dalam konsep umat ini tidak terbatas pada ikatan ras, ikatan etnis, suku, bangsa, keluarga, dan segala macam. Asal dia berada di mana saja dan dia beragama Islam, maka dia adalah umat Islam. Maka umat Islam dalam antropologi disebut sebagai sebuah ikatan kekerabatan Islam yang melampaui batas-batas ras, batas-batas etnis, batas-batas wilayah, dan dia merupakan satu kesatuan yang utuh. Ya. Kalau kita lihat dalam sistem kerabatan hanya itu saja yang ada, tidak ada patrilineal, tidak ada matrilineal. Itu menurut saya. Jadi saya kira cukup demikian. Silakan kembangkan dengan bacaan-bacaan. Semakin Anda banyak membaca, Anda akan semakin menemukan banyak hal, terutama pembahasan yang lebih spesifik dan kasuistik dalam sistem matrilineal ini. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.